kebijakan mengatasi kemacetan transportasi dengan 3 in 1 dan ganjil genap dan atau dengan rencana elektronik pricing ya untuk apa jalan berbayar gitu. Just pengalamanku, logikaku, pikiranku, pengertianku, pemahamanku, keyakinanku, ingatanku dan pendapatku. Eh, saya bukan bermaksud mau mengkritisi pemerintah gitu kan, tetapi hanya berpikir gitu kan secara logika saja gitu kan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan lebih banyak kelihatannya pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan-kebijakan misalnya 3 in 1, ganjil genap dan lain-lain gitu kan. Saya melihatnya kurang pas gitu kan. Kenapa? Karena substansi masalahnya itu bukan eh, ganjil genap ataupun 3 in 1 gitu kan. Masalahnya adalah eh, lebih banyaknya penjualan mobil kendaraan roda 4 khususnya dibanding eh, apa eh, pertambahan jalan gitu kan. Jadi substansinya menurut saya ada esensinya, permasalahannya itu adalah itu gitu kan. Jadi apabila pemerintah lebih profesional, saya kira harus berani mengambil kebijakan yang sangat tegas gitu kan. Misalnya pembantasan mobil atau kenaikan pajak progresif secara tinggi lah seperti yang diberlakukan di negara-negara luar gitu kan, sehingga pembelian kendaraan berkurang gitu kan. Ya memang ada risikonya gitu kan, yaitu dengan misalnya pajak-pajak yang didapat dari penjualan mobil itu menjadi lebih rendah gitu kan. Namun ya itu dapat diimbangi dengan misalnya pajak yang lain gitu kan, penerapan pajak yang lain. Terus kemudian juga meningkatkan dengan transportasi publik lah yang aman dan nyaman seperti sekarang misalnya adanya kereta yang mewah gitu kan, kendaraan yang transportasi publik, bus-bus yang yang profesional juga gitu kan, yang untuk kepentingan masyarakat gitu, yang dijaga kebersihannya gitu kan. Jadi hal-hal ini menurut saya dapatlah gitu kan diatasi oleh pemerintah gitu kan. Masa hanya dengan kebijakan hanya 3 in 1 dan ganjil genap tok gitu kan. Ya saya kira harus menyentuh menyentuh substansi masalahnya seperti tentang jalan tol gitu kan. Saya sangat setuju dengan kebijakan pemerintah gitu kan, khususnya penggeseran uh, pembayaran di pas keluar gitu kan, keluar kendaraan di satu wilayah atau satu tempat gitu kan, sehingga ini akan sangat membantu lah gitu kan. Terlepas ya ada konsekuensinya, konsumen seperti saya gitu kan yang sering menggunakan jalan tol, sehingga terkadang biayanya mahal hanya untuk jarak 15 km dengan jarak 45 meter, harga tiketnya itu sama gitu kan. Namun bagi saya ya itu nggak ada masalah lah, karena itu minimal dapat mengurangi kemacetan yang ada gitu kan. Dan itu dapat dibuktikan dengan beberapa arus mudik gitu kan, ternyata dapat diatasi dengan baik gitu kan, minimal berkurang 50% saya melihat ada. Dan dengan adanya pembayaran e-tol elektronik gitu kan, itu juga sangat berguna bagi negara dan pemerintah, karena dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang tidak perlu gitu kan, sehingga setiap apa pengendara itu dapat membayar melalui tiket elektronik langsung, misalnya dengan e-tol, jelas uangnya masuk ke negara gitu kan. Dan ini juga sangat meringankan juga beban masyarakat dalam mempercepat transaksi, mempercepat antrian. Terlepas masih ada ya hal-hal yang harus dibenahi lagi, misalnya tentang kartu elektronik, e-tol dan lain-lain, misalnya debit gitu kan, yang dapat dipergunakan untuk membayar jalan tol gitu kan. Karena sepengetahuan saya gitu, setiap orang yang mengisi dana di dalam kartunya itu tidak mendapatkan apresiasi bunga lah misalnya kan. Kemudian juga sisa di dalam e-tolnya itu gitu kan, itu minimal berapa gitu kan. Seharusnya menurut saya tidak boleh minimal harus bisa sampai nol gitu kan, karena kita kan membayar kartunya juga harus bayar juga gitu kan. Kemudian
bagaimana seandainya kartu elektronik tolnya ini error misalnya, bagaimana saldo yang masih ada di dalamnya. Saya kira hal-hal ini juga harus diatasi oleh otoritas lah gitu kan, dan pemerintah gitu kan, sehingga tidak membebani kepada masyarakat gitu kan. Dan saya melihat gitu kan, sebetulnya jalan tol ini dengan sistem pembayaran elektronik tol ini jelas merupakan mesin ATM, mesin uang bagi pemerintah gitu kan. Ya bagi rakyat sih nggak ada masalah gitu kan, sepanjang pemerintah juga mengembalikan dana-dana yang diterima dari masyarakat gitu kan, misalnya untuk penambahan infrastruktur dan lain-lain gitu kan. Saya kira hal itu akan sangat membantu masyarakat gitu kan. Namun ya itu kebijakan transportasi ini benar-benar secara komprehensif lah, bukan hanya diduga tambal sulam lah gitu kan, hanya secara jangka pendek bukan jangka panjang gitu kan. Jadi saya berharap hal ini juga dapat dipertimbangkan oleh otoritas dan atau pemerintah agar masyarakat lebih nyaman lagi dalam mobile transportasi gitu. Demikian, semoga hal ini berguna. Salam sukses masih dari Alo Beach Walk Bali. Yes.